Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semuanya, ya. Kita berjumpa lagi ya setelah UTS kemarin, ya. Dan semoga Anda dalam situasi yang sehat walafiat dan terus semangat, ya. Kuliah online bersama dengan Usia, ya. Saudara-saudara, kita kurang beberapa minggu lagi sudah UAS, ya. Jadi kurang apa itu kurang 6 minggu, ya. Anda sudah selesai mata kuliah ini. Ya, semangat ya, saudara-saudara ya. Oke, saudara-saudara, hasil evaluasi UTS kemarin ya kan, semuanya eh, sangat pinter-pinter semuanya ya. Jadi bagus-bagus semuanya ya hasilnya ya, dan menunjukkan originalitas ya. Jadi UTS-nya online itu harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwa original ya. Originalitas itu adalah ditunjukkan dengan Anda membuat video ya kan, membuat video untuk diri Anda sendiri ya. Jangan sampai Anda membuat video itu ya kan tidak menunjukkan kemampuan Anda ya. Ini salah satu saya berikan contoh kepada Anda gitu kan, itu kemampuan anak-anak kita ya. Yang itu saya terus terang bangga dengan Anda ya, yang bersungguh-sungguh mengerjakan UTS ya, mengerjakan UTS dengan membuat merekam video ya, membuat videonya ya kan, kemudian apa itu mana ini ya. Oh ya saudara-saudara ya, UTS kita ini saudara-saudara tidak perlu upload yang lain ya. Di forum UTS itu cukup upload linknya saja, link YouTube Anda ya. Jadi tidak perlu upload dokumen double-double ya. Jadi itu ini kan masih banyak ini ya yang upload dokumennya tuh itu PDF ya. Ya, upload PDF ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Fitri Tamiati dengan NIM 22 Kelihatan saudara-saudara? dengan kelas SI 201. Kelihatan, Pak. Nah, ini kan teman Anda ini ya. Ini kan teman Anda ya. Teman Anda ya. Jadi kelihatan ya? Kelihatan saudara-saudara? Ya. Ini yang saya maksud adalah original ya. Original itu dalam arti adalah menunjukkan kemampuan Anda menyerap materi mata kuliah dan menerapkannya dengan cara simulasi ya. Itu yang saya itu banggakan dari Anda kan. Berarti Anda itu gitu kan sangat original dan sangat bertanggung jawab ya secara ilmiah membuat pekerjaan-pekerjaan tugas di setiap mata kuliah ya. Jadi kalau Anda ya kan presentasi ya kurang lebih seperti ini ya. Bisa kira-kira ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, bisa Pak? Nah, harus bisa ya kan. Tadi teman Anda yang Putri aja bisa itu ya. Yang Putri ya dengan apa itu ya, tampil wajahnya, tampil mimiknya gitu kan. Sehingga orang itu yakin kuliah online ya. Kalau kuliah online hanya mengupload jawaban ya kan itu pasti jawabannya tidak diketahui gitu kan originalitasnya ya. Tapi dengan cara presentasi ya kan dengan cara gitu kan menunjukkan kinerjanya gitu kan menunjukkan kemampuan menganalisis ya mencerna suatu persoalan ya kemudian menyampaikan satu gagasan. Nah itulah ya kan ciri khas daripada mahasiswa Unsia ya gitu ya. Bisa saudara ya kurang lebih ya cara kayak gitu ya setiap kita itu kuliah ya setiap kita UTS maksudnya atau UAS ya. Insya Allah bisa, Pak. Nah bisa ya karena kemarin begitu caranya, begitu caranya kemarin. Oke, jadi dokumen yang diunggah di forum UTS ya kan atau UAS nanti kan cukup link YouTube-nya saja ya. Saya tidak minta dokumen yang lain ya. Kemudian di forum tugas PPT-nya yang sudah di PDF-kan. Nah, enak kan? Jadi nggak usah banyak-banyak dokumennya. Karena kita kan orang IT ya, orang IT itu harus mikir yang efisien ya. Pak ini apakah harus pakai format Pak? Format seperti ini nggak perlu ya. Jadi nggak perlu. Yang penting adalah identitas Anda itu ada di situ ya. Mau menggunakan word processor di PDF kan boleh, PPT di PDF kan boleh gitu kan. Yang penting satu aja ya. Jadi kalau masalah format itu
bagi kita di dunia IT kan tidak penting ya. Yang penting adalah informasi di dalam format itu yang paling penting ya. Begitu saudara-saudara ya. Oke, saya lanjutkan. Saudara-saudara, topik kita kali ini adalah mengenai combinational logic circuit ya. Combinational logic circuit ini banyak sekali ya kegunaannya kan di dalam menerapkan ya kan prinsip dan teori digital itu menjadi suatu rangkaian digital yang fungsional sesuai dengan kegunaannya ya. Jadi seperti kita ketahui saudara-saudara, semua piranti elektronika kita ini sekarang digital ya, tidak lagi analog seperti zaman saya dulu ya. Jadi digital berarti apa saudara-saudara? Semua yang bekerja adalah komponen-komponen digital. Nah, komponen-komponen digital ini saudara-saudara ya menggunakan prinsip-prinsip kerja ya kan, yang itu adalah basis operasinya adalah mengacu kepada teori matematik digital atau discrete ya. Jadi mata kuliah kita ini walaupun matematik diskrit ya kurang lebih bisa terapkan menjadi matematika digital sebetulnya ya. Nah, ini adalah satu contoh gitu kan penerapan kombinasional digital logic circuit ya kan dalam bentuk operasi half adder ya. Half adder ini saudara-saudara ya kan merupakan rangkaian logika yang melakukan fungsi gitu kan penjumlahan biner dari dua inputan biner ya. Jadi dia berfungsi melakukan penjumlahan secara biner dari dua inputan yang juga biner seperti itu ya. Outputnya penjumlahan itu ada dua ya kan, ada sum and carry ya. Jadi ciri khas daripada operasi matematika digital di sini adalah kalau ada dua inputan A dan B ya menggunakan prinsip half adder ini gitu kan, maka hasilnya adalah ada dua, ada sum, ada carry ya, sum dan carry ini ya. Nah, sum dan carry ini saudara-saudara gitu kan itu menunjukkan output daripada half adder ya. Jadi tabel kebenaran kurang lebih seperti ini ya. 0 dan 0 ya, sumnya adalah 0, carry-nya 0 ya. 0 dan 1 sumnya 1, carry-nya 0 ya. 1 dan 0, 1 ya kan, carry-nya adalah 0 ya. 1 dan 1 jumlahnya adalah 0 dan carry-nya 1 ya. Jadi dengan adanya konsep seperti ini saudara-saudara, maka operasi matematika digital ini gitu kan ternyata tidak hanya menghasilkan satu output, tapi juga dua output ya, sum dan carry. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena ini adalah kelebihan daripada sinyal digital ya kan. Sinyal digital itu bersifat memori ya. Ada yang bisa disimpan ya. Ada yang bisa disimpan, ya, ada juga yang bisa diteruskan ya. Jadi konsep sum dan carry ini gitu kan lebih banyak digunakan ya kan itu dalam operasi-operasi rangkaian memori ya, memori contohnya adalah RAM kita ini ya, RAM, DDR seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, operasi half adder ini gitu kan bisa menggunakan dengan gerbang ya kan X OR gate ya dan juga AND gate ya. Jadi itu kombinasi kan. Jadi operasi half adder ini bisa kita susun dari gerbang OR dan gerbang AND ya sebagai basisnya ya. Kemudian itu kalau kita petakan dengan peta Karnaugh ya, Karnaugh map ya, Karnaugh map ya atau K-maps ya kan. Ini singkatan ya, ini Karnaugh ya, bahasanya orang itu mungkin orang Perancis ya, atau juga orang Amerika ya. K-maps ini gitu kan bisa kita resume menjadi seperti ini ya. Kelihatan ya saudara-saudara ya? Kelihatan? Nah, gitu ya. Jadi ada yang hasilnya sum, ada hasilnya yang carry ya, yang harus kita ketahui ya. Jadi carry-nya adalah itu bisa kita petakan ya kurang lebih seperti ini dengan diagram Karnaugh atau peta Karnaugh ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini saudara ya. Gerbang logikanya ya, gerbang XOR ya. Jadi dua inputan A dan B diinputkan kepada gerbang XOR, hasilnya sum ya. Gerbang AND ya kan dari dua inputan A dan B menghasilkan carry. Nah, ya. Jadi kombinasional logic circuit daripada XOR dan AND ini gitu kan dari dua inputan A dan B menghasilkan sum dan carry ya, sesuai dengan tabel kebenaran tadi itu ya. Nah, apa keuntungannya saudara-saudara dengan cara seperti itu adalah keuntungannya adalah ya kan itu kita bisa membuat rangkaian itu lebih sederhana ya.
lebih sederhana, lebih simpel gitu kan, dan juga kecepatan, ya kecepatan operasi, ya. Jadi kadang ya kan rangkaian digital itu sangat kompleks gitu kan, padahal sebetulnya bisa kita sederhanakan, ya. Jadi untuk membantu penyederhanaan rangkaian digital itu saudara-saudara, karena itu adalah kumpulan daripada gerbang-gerbang logika gitu ya, gerbang-gerbang logika yang dijadikan satu gitu kan, dirangkai gitu kan untuk mengolah sinyal digital, itu ada beberapa sektor atau part ya yang itu bisa disederhanakan ya dengan konsep half adder ini ya. Jadi itu perlu ilmu tersendiri gitu kan dalam rangkaian itu perancangan rangkaian digital ini gitu kan. Mana rangkaian-rangkaian yang kurang lebih polanya sama. Polanya sama. Apa polanya yang sama? Polanya adalah operasinya yang sama. Operasi half adder ya. Identifikasi gitu kan. Oh, ternyata ini adalah itu operasi half adder. Maka kita itu sederhanakan ya. Disederhanakan agar apa? Agar itu pertimbangannya banyak banget ya. Bisa menghemat energi listrik ya, karena kan rangkaian digital itu ya kan seperti Anda punya saat ini ya, punya laptop, punya HP kan itu kan prosesor. Prosesor itu sudah dirancang agar hemat energi. Ya kan? Kemampuannya besar, bagus ya kan, tapi juga hemat energi. Nah, ya. Coba saya tanya kepada Anda gitu kan, prosesor Anda saat ini apa? i5, i7, siapa yang menggunakan i9? Halo? 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 Apa nggak tahu prosesor ini anak-anak ini? Oh, kalau saya pakai AMD, Pak, yang Kenapa, Gus? A9. Bagus itu, AMD juga bagus juga itu. Saya juga penggemar AMD ya. Zaman saya kuliah dulu. Zaman kuliah dulu yang tahun awal 2000-an ya. Itu ada AMD Athlon ya, Triathlon ya, itu kemampuannya setara dengan Pentium 3 ya. Itu bagus sekali AMD ya. AMD Advanced Micro Device ya, itu singkatannya ya. Nah, saudara-saudara, microprocessor itu kan dirancang ya kan, dia tidak boleh konsum energi yang terlalu tinggi. Kenapa? Anda bisa menjawab? Kenapa? Ada yang bisa membantu saya? Boleh diulangi, Pak? Kenapa microprosesor itu ya kan dirancang tidak boleh mengkonsumsi energi listrik yang berlebihan? Kenapa? Ya, ada yang tahu? Supaya tidak mengakibatkan overheat, panas, ya. Panas. Kenapa? Karena kan microprosesor itu sangat kecil ya, dimensinya kan 3 kali 3 cm ya. 3 kali 3 cm ya kan, memiliki kemampuan operasi gitu kan, 2 giga misalkan ya, 2 gigahertz. Berarti di dalam 3 kali 3 ya, 3 kali 3 cm ya kan, 9 cm persegi kan, di situ ada ratusan juta transistor ya yang membentuk konfigurasi gerbang logika di situ ya. Yang itu adalah berjalannya elektron di situ. Jadi elektron ya kan dan arus listrik ya. Itu kalau Anda mempelajari konsep elektronika ya. Jadi apa yang berjalan mekanisme di situ adalah konsep elektron and hole ya. Elektron and hole ini di dalam komponen transistor ya itu berperan penting ya kan mengoperasikan sinyal digital ya dalam bentuk gerbang logika tadi itu ya. Sehingga apa? Sehingga transistor itu kan karena dia cepat ya dirancang cepat untuk 2 GHz ya. Maka 1 detik itu kan ada berapa itu? Ada 2 kali 10⁻⁹ ya sinyal berjalan ya. Berarti itu sangat-sangat overheats ya. Sangat-sangat mengakibatkan overheats ya. Sehingga apa? Kalau overheatnya terlalu berlebihan, akibatnya apa? Akibatnya adalah mengganggu operasi sinyal digital itu sendiri. Nah, ya. Nah, supaya tidak mengganggu operasi sinyal digital gitu kan, maka perancang-perancang microprosesor atau juga prosesor atau juga memori mempertimbangkan gitu kan yang namanya ya kan desain daripada rangkaian gerbang logika yang ada di dalam piranti-piranti ini ya. Nah, salah satunya adalah metode penyederhanaan operasi sinyal digital dengan mengidentifikasi gitu kan operasi-operasi dasarnya ya, seperti ini half adder ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu tadi ya saya sebutkan ya, ini ya, itu penggunaannya kan untuk arithmetic circuit ya, penjumlahan ya, data handling ya, untuk apa itu enkripsi ya, untuk itu katakanlah memori juga ya sama ya, itu juga itu half adder juga masih digunakan ya, untuk multiplexer, demultiplexer ya kan, counter ya,
Ya, kalau itu rangkaian digital yang paling banyak ya digunakan semenjak ditemukannya sistem digital ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu setelah half adder ini gitu kan ada juga gitu kan itu contoh-contoh daripada itu contoh-contoh daripada gitu kan operasi kombinasional ya kan logic circuit ya selain half adder ya. Apa ya kan contoh lain ya kan full adder ya, full adder. Kalau tadi kan half adder ya, half adder ya. Jadi kurang lebih sama ya dengan half adder gitu kan. Kalau full adder ini gitu kan, ya kan, itu adalah gitu kan menghasilkan ya kan itu dari 3 inputan ya A, B sama C ya, C in ya, itu menghasilkan ya kan sum dan C out ya, sum dan C out ya. Jadi Abdul rangkaian gerbang logikanya itu kan memproses 3 inputan ya. Ya, jadi itu 3 inputan ini akan menghasilkan 2 output ya, 2 output gitu kan. Satu adalah sum, yang kemudian adalah C out ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, full adder ya. Jadi itu tabel kebenarannya ada 3 ya. 0, 0, 0 C in-nya ya. Kalau ini C in ya input ya, maka outputnya adalah sum 0 dan C out-nya adalah 0 ya. Kemudian itu jadi kalau kita hafalkan ya polanya adalah dia menggabungkan 3 inputan ya kan A, B, C kan, maka gitu kan dapat diperoleh gitu kan sum ya, hasil daripada 3 inputan tadi itu kan plus C out ya, atau carry out seperti itu ya. Jadi kurang lebih sama ya dengan half adder gitu kan, cuman full adder ini ya kan dia menggabungkan 3 inputan ya, 3 inputan untuk menghasilkan 2 output, yang satu adalah sum, yang satu adalah hampir sama dengan betul atau kebalikan daripada atau kebalikan atau sama dengan C in. Nah, C out-nya ya seperti itu. Ya, kurang lebih sama ya kan. Nah, ini kalau kita kalau kita relasikan cara gerbang logika ya, maka itu gerbang logikanya adalah kumpulan daripada ya, kombinasi daripada gerbang XOR ya, gerbang XOR 2 kali ya, gerbang XOR 2 kali itu menghasilkan sum ya, kemudian dikombinasikan dengan gerbang AND dan gerbang OR biasa menghasilkan COR. Nah ini ya, jadi full adder ini kurang lebih seperti ini ya, dengan apa itu kombinasi kan itu membutuhkan 5 gerbang logika ya, 2 XOR, 2 AND, dan 1 OR ya, seperti itu. Implementasinya adalah itu ini banyak sekali ya implementasi daripada full adder ini ya. Ya, full adder ini kalau kita sederhanakan lagi juga boleh menggunakan konsep gerbang NOR ya. Jadi saudara-saudara ya, gerbang ini saudara-saudara, gerbang rangkaian logika ini kalau kita teliti lagi gitu ya, itu bisa kita rancang dengan gerbang NOR ya. Gerbang NOR juga bisa ya. Gerbang NOR ya, cuma gerbang NOR ini lebih banyak ya. Ada berapa ini gerbang NOR yang dilibatkan ya? Ini 4, 4, 8, 9 ya. Jadi untuk merancang operasi full adder kan gerbang NOR itu membutuhkan 9 gerbang logika XNOR. Mohon maaf nih ya. Ya, gerbang NOR ya. 9 gerbang NOR ya, seperti itu. Atau juga dengan gerbang NAND ya. Gerbang ini juga sama 9 juga ya. 9. Jadi saudara-saudara kan rangkaian logika ini saudara-saudara secara kombinasional kan itu juga bisa dikembangkan dengan gerbang-gerbang yang lain. Yang penting adalah prinsip operasinya sama seperti itu ya. Kemudian juga adalah half subtractor digital logic ya. Jadi itu pengurangan half ya, pengurangan secara itu operasi pengurangan secara itu sepihak ya, half subtractor ya. Jadi half subtractor ini adalah itu 2 inputan A dan B gitu kan menghasilkan output difference and borrow ya, menghasilkan perbedaan dan pinjaman ya. Nah, ini enak ini gitu kan, perbedaan dan pinjaman ya. Kurang lebih seperti ini ya, itu tabel kebenarannya kan 00 ya, perbedaannya adalah 0, difference-nya kan borrow-nya 0 ya, 01 difference-nya 1, borrow-nya 0 ya, 10 1 difference-nya borrow-nya 0, 11 difference-nya 0, borrow-nya 0 ya. Nah, bagaimana rangkaiannya? Nah, kurang lebih seperti ini ya, difference-nya ya. Ya, gerbang XOR ya, inputnya A di inverter dikasihkan ke gerbang N ya, menjadi kombinasi ya output difference dan borrow ya.
kurang lebih juga sama ya. Oke, full subtraktor ya. Full subtraktor ini juga sama ya, dari 3 inputan ya, 3 inputan ya kan, A, B ya dan B in ya, B inverse ya. Nah, itu kan bisa menghasilkan difference perbedaan dan Burrow out ya. Coba kita lihat ya kan, itu tabel kebenarannya ya kan. Nah, ini tabel kebenarannya kan. 0 0 0 ya kan. 0 0 dan B inverse ya kan. 0 perbedaannya difference-nya 0 ya, Burrow out-nya 0 ya. Dan sampai ke kombinasi 1 1 1 semuanya ya. Difference-nya 1, Burrow out-nya 1 ya. Bagaimana ini kalau kita betul lihat ya, logic circuit daripada full subtraktor ya kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih adalah dia itu menggunakan 3 inputan ya, ada 3 inputan ya, B in ya, kemudian A dan B ya, seperti itu ya, menghasilkan output difference and B out ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita jadi itu kombinasi daripada full subtraktor ini ya, kurang lebih operasi daripada 2 kali half subtraktor ya, 2 kali dua proses daripada half subtraktor. Nah, seperti itu ya. Insya Allah itu nanti ini akan kita lanjutkan saudara-saudara ya dalam pertemuan kita next ya. Jadi itu kombinasi-kombinasi operasi-operasi basis sinyal digital ini gitu kan, ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita ya kan, supaya terutama bagi orang-orang desainer ya rangkaian logika ya, rangkaian digital ya, dia mau mendesain katakanlah itu mau microprosesor, memori ya, pengolah sinyal digital, dia harus paham konsep-konsep operasi di dalam sinyal digital ini ya. Karena sinyal digital ini lebih mudah sebetulnya untuk dioperasikan daripada sinyal analog ya. Pak Ucu, tapi rumusnya banyak banget ya. Memang rumusnya ya seperti itu ya. Rumusnya rumus baku ya. Rumusnya itu rumus baku. Rumus baku gitu kan. Kita mau ngapain ya? Kita mau mendesain memori ya. Memori misalkan generasi sekarang ini kan sudah generasi ya betul, RAM ya, RAM yang sangat bagus ya. DDR ya, generasi dual DIMM ya. Dual DIMM dengan apa itu basis misalkan 64 bit ya. Jadi orang-orang yang merancang memori itu saudara-saudara, dia harus tahu gitu kan operasi sinyal digital dengan gerbang-gerbang logika tadi itu. Ya, supaya apa ya? Supaya dihasilkan performansi memori yang gede, bisa menyimpan data gede dan cepat ya. Dan itu seperti kita ketahui ya, itu pabrikan-pabrikan daripada itu memori-memori seperti ini gitu kan, dia juga tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu ini aja, tapi juga menggunakan ilmu ya, ilmu nanomaterial ya. Ilmu nanomaterial ini gitu kan, ya kita sebenarnya sangat, Indonesia ini belum ada ya yang menguasai industri yang menguasai teknologi nano ini ya. Karena dulu Pak Habibie udah merancang, Pak Habibie dulu itu udah merancang agar kita menguasai teknologi nano ini, silikon ya, teknologi silikon sebagai basis kita merancang ya kan, prosesor, alat-alat elektronika digital ya kan. Ya tiba-tiba kita ya kalah bersaing ya, sehingga semestinya gitu kan anak Indonesia bisa merancang ya kan, ya, akhirnya ya bisa menjadi pembeli seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau menekuni gitu kan matematika diskrit ini kan, basis operasi ya, dasar daripada pengolahan sinyal digital ya, itu banyak sekali prinsip-prinsipnya ya. Itu yang saya sebutkan itu hanya contoh-contohnya saja, contoh-contoh basisnya ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya banyak sekali ya. Contoh gitu kan, itu Anda bikin jam digital ya. Jam digital kan kalau zaman saya dulu itu menggunakan LED 7 segmen ya. Ada osilator ya, ada vibrator ya. Kemudian juga ada penghitungnya ya, penghitung dari ALU ya, arithmetic logic unit ya. Kemudian ada itu komponen-komponen yang katakan sampai ke display 7 segmen ya. Itu saudara-saudara kan, dengan kita menguasai itu gitu kan, kita merancang kan itu lebih sulit ya. Lebih sulit. Kenapa kita harus merancang itu proses sinyal digitalnya, komponen-komponen IC digitalnya ya, sampai ke 7 segmen ya, sampai juga ke memori. Itu lebih sulit. Tapi kalau sekarang saudara-saudara ada teknologi yang namanya ya kan,
teknologinya namanya FPGA ya. FPGA itu kan kita bisa merancang gitu kan, untuk operasional digital kan di dalam IC ya, secara programming ya. Programming dengan menggunakan bahasa C ya. Kalau zaman saya dulu bahasa C ya. Bahasa C itu sebagai diterjemahkan secara hardware ya, secara hardware ditanamkan ke dalam IC ya, tanamkan ke dalam IC. Nah, itu juga menggunakan teknologi FPGA ya. Jadi apa itu pemrograman Anda ini ya dalam bahasa C ya, itu diterjemahkan menjadi proses ya kan pengolahan sinyal digital gerbang logika ya, seperti itu. Nah, itu bisa disimulasikan dengan softwarenya gitu kan sebelum ditanamkan ke dalam IC gitu kan. Untuk IC apa nih Pak? Katakanlah adalah untuk IC IoT ya. Jadi sebetulnya saudara-saudara kan, microprosesor seperti Anda yang tahu di pasaran ya, Arduino, microcontroller itu bisa kita buat sendiri dengan konsep FPGA ya, sebetulnya. Cuman ya itu balik lagi gitu ya, itu teknologi-teknologi seperti ini, itu di kita ini kan kurang bisa berkembang ya, karena belum ada yang berjuang di sini, ya, berjuang. Sehingga kita ini lebih suka memakai alat yang matang daripada alat yang bikinan by design tadi, ya. Ya oke, saudara-saudara ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, minggu depan kita lanjutkan ya saudara-saudara ya, membahas itu kelanjutan mata kuliah kita ya. Kita bahas itu sesuai dengan rancangan kita ya, ke microcontroller ya. Jadi kita minggu depan kita bahas microcontroller gitu kan, supaya Anda nanti gitu kan memahami gitu kan contoh-contoh daripada jenis-jenis microcontroller sebagai implementasi daripada operasi-operasi matematika diskrit ya secara device ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Minggu depan kita ketemu ya, dan video ini saya unggah di LMS ya. Jadi supaya gini, supaya absen Anda tidak bermasalah, setiap saya posting posting materi atau apa kan, Anda komen aja di situ. Komen, tanya gitu. Jadi Anda terikut absen ya, terikut absen. Jadi jangan like, Baik. jangan like ya, jangan like gitu kan. Seperti konsepnya Facebook ya. Jadi usahakan tanya ya, ajukan pertanyaan gitu ya. Gak apa-apa, jangan malu bertanya ya, jangan malu bertanya gitu kan. Karena itu untuk Anda sendiri ya. Jadi jangan Pak, nanti kalau saya tanya diketawain teman-teman Pak, ya, diketawain Pak Nur Hasan. Ya jangan ya, jangan. Itu untuk Anda sendiri gitu ya. Jadi supaya nanti absen Anda itu selalu terbuku sebagai mahasiswa yang sangat aktif ya. Karena kan kelebihan cyber ini saudara-saudara gitu kan, Pak Nur Hasan ini gitu kan, itu kuliahnya ya kalau zaman dulu itu nggak ada itu dokumentasi fotonya itu ya, Pak Hasan ini. Pak Hasan ini kuliah di mana dulu Pak Hasan? Saya dulu di Gunadarma, Pak. Nah, ada fotonya waktu kuliah tuh divideokan gitu, tahun segitu. Nggak ada ya. Ada Paling satu foto sama kelompok. pacarnya, nah, itu ada itu. Itu banyak banget ya kan. Tapi kalau pacarnya putus dibakar semua. Hasan. Enggak ya, Hasan. Paling langgeng ya. Sekali pacaran langsung jadi gitu ya. Nah, itu dokumentasinya anak-anak yang kuliah zaman dulu seperti saya dengan Pak Hasan itu nggak ada ya. Cuma foto wisuda aja gitu ya. Cuma foto wisuda terpampang cuma satu lagi gitu kan, udah buram lagi ya. Tapi kalau zaman sekarang saudara-saudara semua itu ada dokumentasinya ya. Jadi kuliah online kita ini kan ada track recordnya gitu kan, tidak ujuk-ujuk lulus dapat ijazah tidak ya. Ada track record activity ya, ada track record ke itu kinerja ya, ada menunjukkan suatu contoh hasil gitu ya. Nah, ini yang saya kagumi dari Anda semua ini gitu kan, itu adalah mahasiswa saya ini gitu kan mampu ya demonstrate ya, able to demonstrate sampai simulasi dengan multisim ya. Zaman saya dulu tuh pakai multisim ya, nggak online ya, nggak offline ya, nggak online ya. Itu cari softwarenya ya, download ya, install ya, itu pun juga bajakan ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang simulator ini online ya. Ya, juga betul dictionary daripada komponen-komponen elektronika juga banyak sekali ya. Kalau zaman saya dulu gitu kan, mau simulasi microcontroller kan PPI 255 ya, itu 8255 ya. Itu susahnya bukan kepalang, harus beli ya.
harus beli ke Glodok, beli ke pasar Gendeng di Surabaya sana ya. Lebih sulit. Kalau sekarang, wah ya, tinggal login, tinggal register ya kan. Udah kita mau ngapain ya? Kita mau desain apa saja sekarang lebih mudah. Nah ini alhamdulillahnya mahasiswa saya udah bisa ini ya. Tadi saya contohkan kepada Anda gitu kan, masa saya ya, itu yang apa itu Putri lagi ya, Putri ya, itu bisa membuat satu contoh gitu kan penerapan simulasi di multisim ya secara online ya. Ini merupakan salah satu contoh kehebatan daripada kuliah online, saudara-saudara ya. Semua bisa disimulasikan ya, tapi juga ya perlu juga dipraktekkan di laboratorium ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga sama dengan NASA ya. NASA itu sebelum bikin roket ya kan, itu juga simulasi di komputer juga ya. Tahapnya simulasi komputer, perhitungan, oke beres ya. Kemudian fabrikasi ke laboratorium, lolos uji, baru dia bikin roket beneran ya. 3 langkah atau itu kurang lebih 3 langkah seperti itu. Walaupun langkahnya itu kalau dijabarkan dari 3 langkah ini gitu kan, hilirisasi satu produk ya teknologi kan itu ada 9 langkah ya, ada konsep yang namanya TRL ya, Technology Readiness Level ya. Jadi suatu konsep teknologi itu kan diuji dengan 9 langkah ya, mulai daripada konsep teori sampai ke uji simulasi, sampai ke uji laboratorium, sampai ke pengujian standarisasi, sampai ke uji produk ya, hilirisasi ya. Nah, Anda ini sebetulnya gitu kan di level mana ini? Kalau mengacu ke TRL ya, miliknya NASA ya, Technology Readiness Level. Berarti Anda ini ya di level 3 ya, uji simulasi. Ya, sudah masuk di level 3. Enggak, berarti kan Anda termasuk hebat ya. Kalau ngikuti jejaknya NASA itu Anda level 3 ya. Technology Readiness Level ya. Nanti kapan-kapan saya bahas kepada Anda ya, apa itu Technology Readiness Level ya, sebagai patokan bagaimana kita meluncing atau memproduction suatu eh, konsep teknologi ya. Oke, ya. Nah, ini contoh ya mahasiswa kita ya, betul mahasiswa saya. Ini belum saya nilai ya, karena saya baru ngecek satu persatu ya. Nah, Setelah itu saya inputkan gayanya. Itu basic one. Lalu Halo Pak, saya hampir pusing Pak ngerjain UTS Bapak. hmm. Apa saya mengerti install aplikasi itu Pak Ya, tadinya. Akhirnya bisa akhirnya Pak, bisa. alhamdulillah. Iya Nah, Pak. Udah selesai saya semangat bagus Pak itu. saya. Ya, itu Sampai yang jam bagus. 12 malam Pak saya Pak. Ya ampun. Tapi semangat saya membuat saya jadi kepengen bisa gitu Ya harus, belajar matematika ya ini. harus ya. Saya bangga dengan Anda ya, Pak. Siapa namanya ini? Ibnu Alam ya. Ibnu. Iya Pak, saya Pak Bagus. Ibnu Anda di Alam. mana? Tinggalnya di mana? Saya di Jakarta Pak, Jakarta Nah, Selatan, tepatnya harus Pasar Minggu. harus begitu ya. Anda nggak kalah dengan kampus yang lain ya, kampus yang lain ya. Nggak kalah, jauh lebih sulit ya kuliah online karena harus simulasi, harus apa gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi itu merupakan contoh gitu kan, Anda berjuang ya, berjuang untuk menguasai suatu ilmu ya. Jadi model-model yang sudah ada gitu kan, ada soal, ada jawaban, nah kan itu tidak lagi dikembangkan di usia ya. Semuanya harus dipresentasikan ya. Walaupun 5 menit nggak apa-apa, 5 menit nggak apa-apa, tapi menunjukkan Anda itu berjuang ya. Pak saya cuma bisa 5 menit ya, nggak apa-apa ya. Jadi lebih bagus lagi adalah Anda ya sampai di level uji laboratorium. Nah, ini yang belum kita rancang ya, karena kita tentu harus memahami gitu kan, mahasiswa kita kan. Ya, kalau ini Pak, ini saya mau fabrikasi di laboratorium, ya boleh. Ya rancangannya mau diuji di laboratorium boleh ya. Nah itu nanti di tugas akhir ya, tugas akhir baru nanti kita dekatkan dengan laboratorium yang terdekat dengan domisili mahasiswa supaya mahasiswa itu ya Pak ini kan Putri Pak, kenapa dia nggak nyoder Pak ya? Zaman saya dulu saudara-saudara ya, kalau membuat rangkaian digital itu nyoder ya, nyoder pakai timah ya Pak Hasan ya, nyoder pakai timah kesetrum gitu ya. Nah itu ya sekarang kan enggak ya, nggak ada yang kesetrum ya. Perjuangan beli Ya. apa perangkatnya Pak itu dioda. Ya. Ya itu harus nyari benar-benar itu. Ya.
Ya, gitu selesai ya. Jangan khawatir ya, nanti saya optimalkan nilai Anda ya sebagai penghargaan saya kepada Anda ya yang mau berjuang ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas waktu Anda semuanya ya. Salam sejahtera. Saya juga terima kasih ya Pak Nur Hasan, Pak Mas Ibnu Alam ya. Kita ketemu Terima minggu depan, kasih, ya. Pak. Pak, ini Assalamualaikum nanti besok Zoom nggak ada ya, Pak? ya secara jadwal nggak ada ya, tapi nanti kita upload diskusi microprosesor dulu ya, gitu ya. Oh, berarti yang info di ASN rencananya besok jam berapa ya? Jam 4 sore kalau nggak salah. Berarti dilanjutkan hari ini ya, Pak? Iya hari ini, majukan hari ini ya. Oh, iya, Pak. Ya. Oke ya, saudara-saudara ya, terima kasih atas waktunya ya. Selamat bermalam minggu ya. Jangan lupa ya kan menengok sedikit LMS ya, walaupun malam minggu menengok aja ya, nengok ya. Iya, iya Pak, enggak Pak. Sambil nonton bola ya, sambil nonton timnas Argentina ya, pokoknya bawa enjoy saja ya. Kuliah online ini bawa enjoy, tapi dapat materinya itu paling penting ya. Betul Pak. Ya, jangan dibikin stres ya. Iya, betul Pak. Aduh, iya Pak. Ya, oke ya, Bisa, Pak. Ibnu Alam ya, semangat ya. Dan yang lain juga Semangat ya. selalu Pak. Ya, Pak. Oke, mantap, mantap, mantap sekali ya. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.